Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kitab Kasyfatus Sajah Syarah Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan keistiqomahan sehingga bisa mengkhatamkan kitab ini. Kita kirim terlebih dahulu surat Al-Fatihah untuk para muallif, musannif baik kitab Safinah maupun Kasyfah. Liridul bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyyati shalihah. Khususan ila muallif Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Sumair Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah sampai pada, saya kasih warna ini ya, warna biru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal. Wamtithalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi awwalu ma katabahu al-qalamu bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzila walima nazala alayya jibrilu biha a'adaha thalathan. Ya, kita coba terlebih dahulu. Wamtithalan, dan karena meniru atau mencontoh, menyamai, memisalkan ya. Semisal mencontoh, wa ita'atan, dan karena patuh mentaati li amrihi sallallahu alaihi wasallam, kepada perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, di dalam sabda beliau, rupanya sabda awwaluma katabahu, awwaluma, adapun hal pertama, katabahu atau kataba yang menulis, hu akan ma, siapa, al-qalamu kolam, itu adalah lafadz bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha, maka fa'idha katabtum, maka ketika kalian semua menulis kitaban, akan satu kitab, sebuah kitab, faktubu, maka tulislah oleh kalian semua ha akan basmalah, lafadz bismillahirrahmanirrahim tadi, awwalahu, di awalnya kitab, wahia, dan adapun lafadz bismillahirrahmanirrahim itu miftahu kulli kitabin, adalah kunci dari setiap kitab, unzila, yang diturunkan. Ya. Walima, dan karena perkara-perkara, nazala, yang turun, apa perkara, walima, dan karena perkara-perkara yang nazala, yang turun, alayya, bukan lima ya, tapi walamma, dan ketika nazala, turun, alayya, kepadaku, siapa, Jibrilu, malaikat Jibril,
biha dengan lafadz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. A'ada maka mengulang siapa Jibril ha akan basmalah, lafadz basmalah salasan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtithalan ya. Ini wawunya wawu atof, diatafkan kepada lafadz yang di atasnya ini. Di sini ada lafadz iktidaan ya. Diatafkan kepada iktidaan. Di mana iktidaan menjadi maf'ul li ajlih ya. Maf'ul li ajlih adalah masdar yang dibaca nasab tentunya, yang menunjukkan alasan terjadinya sesuatu. Masdar qalbi atau masdar yang intinya, masdar itu menunjukkan sebuah alasan terjadinya sesuatu. Yang di atas itu kan intinya adalah musannif mengawali basmalah. Kenapa? Alasannya apa kok diawali dengan basmalah? Iktidaan, karena mengikuti Al-Quran. Kemudian ini ada ataf wamtithalan, dan karena meniru, wa ito'atan, dan karena patuh. Jadi imtithalan dan ito'atan itu sama dengan iktidaan di dalam kedudukan i'rabnya, yaitu menjadi maf'ul li ajlih. Ya, alasan kenapa kok didahului oleh basmalah? Karena meniru, ya, mencocoki dan ito'ah, patuh kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sehingga sama-sama dibaca nasab, ya. Kemudian imtathala dari kata mathala atau mathula ya, kemudian di mazidkan imtathala mengikuti bacaan ifta'ala, sehingga hamzahnya di situ hamzahnya hamzah kotok, bukan hamzah wasol. Makanya di situ tidak ada hamzah di bawah tanda alifnya itu kan, karena hamzahnya hamzah kotok. Adapun ito'ah itu hamzahnya hamzah kotok karena mengikuti wazan af'ala ya, rubai. Kita ketahui bahwasanya hamzah yang yang kebalik ya. Jadi wamtithalan itu hamzah wasol ya. Hamzah wasol yaitu hamzah yang dibaca ketika di awal kalimat, tetapi ketika di tengah-tengah atau didahului oleh huruf atau kalimat yang lain maka dia tidak dibaca. Itu namanya hamzah wasol, yaitu di wamtithalan itu hamzah wasol. Kemudian di wa ito'atan itu hamzahnya hamzah kotok, bukan hamzah wasol. Hamzah kotok yaitu baik di awal maupun di tengah itu wajib dibaca. Dan ini hanya terjadi pada fi'il mazid yang rubai ya. Kalau yang khumasi, kemudian sudasi ya, itu tidak ya, atau sulasi ya, itu tidak dibaca hamzahnya, alias hamzahnya hamzah wasol, bukan hamzah kotok ya. Sehingga ini keluar wa ito'atan ya, li amrihi, karena perintah Nabi Muhammad SAW, fi qawlihi, di dalam sabdanya Nabi Muhammad, rupanya sabda ya. Kita ketahui qawlihi, qaul ya. Qala kalau dalam bentuk fi'il itu butuh yang namanya maqulu qaulin yang berbentuk jumlah, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Pun demikian qauli, qala dalam bentuk masdar alias isim itu qaulun ya. Qauli itu juga butuh maqulu qaulin, dan maqulu qaulinya ini bukan berkedudukan sebagai maf'ul bih, tetapi sebagai badal karena isim ya. Sehingga fi qauluhi, di dalam sabdanya Nabi Muhammad, rupanya sabda. Nah, awwaluma katabahu al-qalam. Awwaluma itu adalah susunan idhofah. Awwalu sebagai mudhof, mas sebagai mudhofun ilaihi, sehingga ini termasuk isim makrifat yang jatuh di awal jumlah. Mengapa? Ya karena mudhof ilal makrifah termasuk isim makrifah, sehingga awaluma ini cocok dijadikan sebagai mubtada.
sehingga berkedudukan sebagai mubtada dan dibaca rofa, ya. Kemudian tanda rofaknya adalah dengan dhammah karena lebih disebutkan sebagai isim mufrad. Kita tahu bahwasanya susunan idhofah itu beban i'rab itu diberikan kepada mudhofnya, sementara mudhof ilaih harus dalam kedudukan jar, ya. Adapun ma di sini termasuk dalam kategori al asma al mabniyah, isim-isim mabni yang termasuk isim mabni kategori isim mausul, sehingga fathah pada huruf adalah lafadz ma itu adalah harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Harokatul bina adalah harokat di mana fathah tidak menunjukkan nasab, dhammah tidak menunjukkan rofa, kasroh tidak menunjukkan jar, karena dia adalah isim-isim mabni, sehingga hanya mahalnya saja yang jar. Dari awal tidak ada tanda jarnya karena i'rabnya mahali, bukan muqaddari, muqaddarun bukan takdiri, bukan lafzi, ya. Adapun hal pertama awaluma kata ba yang, ya, karena isim mausul butuh silatul mausul dan aid. Silatul mausul adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul, dan aid adalah domir yang terdapat dalam isim, yang terdapat dalam silatul mausul dan kembali kepada isim mausul. Di sini adalah hu, itulah kembali kepada ma, sehingga hu itu disebut sebagai aid. Hu dalam kata ba itu adalah aid, ya. Awaluma adapun hal pertama, kata ba yang menulis, kata bahu yang menulis pada ma. Siapa? Al-qalamu. Al-qalamu di sini sebagai fa'il. Fa'il dari fi'il. Kata ba, ya. Kata adalah fi'il madhi mabni alal fathhi karena tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik. Al-qalamu adalah fa'il. Jadi hal pertama yang ditulis lebih enak gitu penerjemahannya, bukan hal pertama yang menulisnya. Siapa? Kolam. Nah, lebih enak hal pertama yang ditulis oleh kolam. Nah, kenapa? Karena mendahulukan maf'ul bih daripada fa'ilnya. Itu penerjemahannya lebih enak menggunakan di. Ini kan mendahulukan maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah hu itu yang kembali kepada ma, daripada al-qalamu yaitu daripada fa'ilnya. Jadi mendahulukan maf'ul bih daripada fa'il itu lebih enak penerjemahnya menggunakan pasif, lebih enak didengar. Awalamu hal pertama kata bahu al-qalamu yang didengar, hal pertama yang ditulis oleh al-qalam adalah, atau itu adalah mutimul faidah. Kita tadi menentukan awal masih pakai mubtada, belum diberi khobar. Khobarnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim ini yang dikehendaki adalah hikayah, bukan baknya di situ, bukan isminya di situ secara parsial, bukan, tapi keseluruhan dari lafadz bismillahirrahmanirrahim adalah menjadi khobar. Itulah kenapa al-hikayah di sini i'rabnya termasuk i'rab mahali, mahal saja, sama seperti al-asma al-mabniyah dan al-jumal, ya. Awaluma maksudnya al-hikayah itu apa yang dikehendaki itu adalah lafadznya, bukan maknanya. Awaluma adapun awaluma hal pertama kata bahu yang ditulis, yang menulisnya sama al-qalamu atau yang ditulis oleh al-qalam itu adalah lafadz bismillahirrahmanirrahim, ya. Faida maka ketika kata bektum kalian semua menulis kitaban akan satu kitab, ida itu adalah termasuk dalam kategori isim syarat, maka dia memiliki kedudukan i'rab, sehingga dalam bahasa Jawa ini sering dikatakan ing dalem, ari kalani, tatkalani, maka dia termasuk dorof, ya. Dorof nasob berarti faida kata betum, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ini adalah susunan idhofah di mana idza itu adalah mudhof dan jumlah yang jatuh setelahnya adalah mudhofun ilaihi, sehingga kata betum kitaban itu menjadi mudhof ilaih. Fa idza katabatum kitaban, ya. Dan ketika kalian semua menulis akan satu kitab, ya, kitaban menjadi maf'ul bih dari fiil kita kataba dan fa'il tum, ya. Katabatum, ya.
Fa idza katabatum kitaban, ya ini kan beda. Ya ini ada contohnya ini. Katabatum kitaban ini mendahulukan fa'il daripada maf'ul bih. Maka penerjemahannya normal-normal saja. Yaitu ketika kalian semua menulis sebuah kitab. Nah, lebih enak. Tapi kalau tadi awalu ma katabahu al-qalam, lebih enak hal pertama yang ditulis oleh kolam karena mendahulukan maf'ul bih. Ini mendahulukan fa'il yang katabatum ini sehingga normal-normal saja. Lebih enak fa idza katabatum, dan maka ketika kalian semua menulis kitaban akan sebuah kitab, ya faktubu, maka tadi kita menghukumi idza sebagai isim syarat, maka butuh kelengkapan namanya fi'il syarat. Fi'il syaratnya adalah kataba dalam lafaz katabatum, belum diberi jawab syarat, jawab syaratnya adalah maka. Dan ini lebih enak karena ada fa jawab faktubuha. Mengapa kok diberi fa? Kadang ada jawab syarat yang tidak diberi fa, kadang ada jawab yang syarat yang tidak diberi fa. Ya, masuk dalam kategori kaidah ismiyatun tolabiyatun wabijamidi wabimawangkot wabilan wabit tanfisi. Ya, ketika itu tolabiyatun, tolab kata perintah, maka wajib diberi fa. Ini kan kata perintah, faktubu maka tulislah. Ya, faktubu maka itu wajib dikasih fa jawab. Kapan diberi fa jawab? Wajib diberi fa jawab ketika jawab syaratnya berupa ismiyatun, isim, tolabiyatun, tolab perintah, ya. Wabi jamidi, wabi mamakot, wabilan wabi tanfisi. Ya. Faktubu maka tulislah oleh kehendaknya, maka wajib tulislah. Faktubu tulislah perintah, ya. Maka tulislah oleh kalian, tulis ha akan lafadz basmalah tadi, awalahu ing dalem permulaannya, di awalnya, pada awalnya kitab, ya. Dhamir pada awalahu dikembalikan kepada kitaban, maka tulislah lafadz basmalah tadi di awal permulaan kitab yang kalian tulis. Wahia, dan wahia adapun, ya, hiya lafadz basmalah itu adalah miftahu kulli kitabin, kunci pembuka dari setiap kitab. Ya, miftahu kulli kitabin menjadi susunan idhofah, miftah sebagai mudhof, kulli sebagai mudhof ilah, sekaligus rangkap jabatan menjadi mudhof juga, kitabin menjadi mudhofun ilaihi. Wahya miftahu kulli kitabin unzila, yang, ya, unzila diturunkan. Lebih enak dari sisi murad, lebih enak unzila ini dibaca dengan majhul, fi'il majhul, dumma awaluhu wa futihama qabla al-akhir, ya. Karena ini bukan kaidah majhulnya ini kepada fi'il maudhi yang mazid, maka kaidahnya dumma awaluhu wa dumma kullu mutaharrikin, ya, wa kusira ma qabla al-akhir, di dhammah unzila, ya. Bukan dumma awaluhu wa futiha wa kusira ma qabla akhir, itu untuk fi'il yang mujarrad, ya. Kalau yang mazid, madhi yang mazid, yaitu dumma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla akhir, ya. Unzila, yang, ya, unzila itu adalah fi'il, maka fi'il dimanapun berada pasti membentuk jumlah, ya. Jumlah dimana unzila adalah jumlah fi'il mudhari, fi'il madhi bukan mudhari, ya, dari lafadz anzala kemudian dimajhulkan unzila, ya. Fi'il mudhari, fi'il madhi kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah kitab, huwa, dhamir huwa yang kembali kepada kitab. Wahia adapun bismillah, lafadz bismillah itu adalah miftahu kulli kitabin, kunci pembuka dari setiap kitab, unzila yang diturunkan apa kitab, ya. Maksudnya diturunkan oleh Allah ini maksudnya, seperti Al-Qur'an, ya. Dan kitab-kitab samawi lain itu pasti diawali dengan lafadz bismillah, ya. Kemudian unzila ini karena jumlah, dia jumlah fi'liyah, jatuh setelah isim nakiroh. Isim nakiroh adalah kitabin, maka dia ditentukan sebagai na'tul jumlah, na'at, ya. Maka dikasih kata yang. Wahia adapun basmalah, lafadz basmalah itu adalah miftahu kulli kitabin, kunci pembuka dari setiap kitab, unzila yang diturunkan apa kitab. Walamma, dan ketika, ya, walamma dan ketika, nazala turun, alayya
kepadaku siapa? Jibrilu, malaikat Jibril, biha, dengan basmalah, dengan membawa basmalah tadi, a'adaha. Beliau malaikat Jibril mengulangi basmalah salasan sebanyak 3 kali. Ya, salasan sebanyak 3 kali. Ya. Walamani sama, yaitu menjadi syarat, ya. Ya, syarat. Kemudian jawabnya adalah a'ada di situ. Ketika malaikat Jibril turun dengan membawa basmalah, a'adaha, maka malaikat Jibril itu mengulangi basmalah salasan 3 kali. Ya, salasan di sini menjadi maf'ul. Ya, maf'ul bih, mengulang ing 3. Maksudnya mengulang 3 kali dari a'ada, ya. Itu mungkin sedikit, ya. Sampai sini saya kasih warna hijau endingnya, ya. Awalnya dari imtithalan, diakhiri salatan. Untuk video berikutnya kita sambung ke waqala hiyalaka wali ummatika. Itu ya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.